Peninggalan sejarah menjadi bukti suatu peristiwa di masa lampau. Dari zaman prasejarah, berbagai peninggalan sebagai bukti peristiwa di masa lampau banyak dibuktikan dengan berbagai simbol sejarah. Penyebaran agama Islam di tanah air yang terjadi sejak abad ke-13 juga banyak ditunjukkan dengan berbagai bentuk peninggalan sejarah. Peradaban Islam yang dimulai sejak masuknya agama Islam di tanah air juga terus berkembang hingga saat ini. Seperti penyebaran Islam di Nusantara pada umumnya, penyebaran agama Islam di Sulawesi Tengah juga banyak dilakukan melalui jalur niaga atau perdagangan. Di Kabupaten Poso misalnya, penyebaran agama Islam juga banyak dilakukan oleh mereka para saudagar. Sejumlah bukti sejarah masih dirawat dan terus dimanfaatkan oleh umat Islam setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, penyebaran agama Islam di Indonesia banyak meninggalkan jejak sejarah keislaman, seperti makam para tokoh penyebar agama dan masjid-masjid tua yang banyak tersebar di wilayah tanah air. Salah satunya yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam jejak Islam kali ini, kita akan mengetahui lebih jauh sejarah masjid tua yang berada di Kelurahan Mapane, Kabupaten Poso. Dan seperti apa perkembangan peradaban Islam modern di kabupaten ini. Untuk itu, ikuti terus Jejak Islam. Kabupaten Poso adalah salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Tengah yang menyimpan banyak peninggalan sejarah. Penyebaran dan peradaban Islam di wilayah bagian timur Sulawesi Tengah ini juga sudah terjadi sejak ratusan tahun silam, yang ditandai dengan beberapa peninggalan seperti masjid tua di Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir. Masjid Al-Amin di Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, menjadi salah satu bukti penyebaran dan peradaban Islam di daerah ini. Dari beberapa literatur disebutkan, masjid ini dibangun oleh salah satu saudagar asal Sulawesi Selatan pada abad ke-20, jauh sebelum Indonesia merdeka. Salah satu masjid tua di Kabupaten Poso ini sebelumnya dibangun tidak jauh dari kawasan pelabuhan. Sebelum pelabuhan dipindahkan ke wilayah pusat Kabupaten Poso oleh pemerintah yang berkuasa kala itu. Saudara, saat ini saya berada di Kelurahan Mapane, Kabupaten Poso, tepatnya di wilayah pesisir Kelurahan Mapane. Dulunya, wilayah ini adalah pelabuhan yang banyak dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai wilayah untuk melakukan jual beli hasil tani masyarakat sini. Dan pada prosesnya, para saudagar kemudian menyebarkan agama Islam. Dan salah satunya oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang lebih dikenal dengan nama Guru Tua. Di belakang saya ini, saudara, dulu berdiri sebuah masjid tua yang disebut dengan nama Masjid Tuno. Pada prosesnya terjadi abrasi air laut, kemudian masjid dipindahkan ke arah perkampungan yang sekarang diberi nama dengan Masjid Tua Al-Amin.
Keaslian masjid ini masih terlihat di sebagian besar bangunan masjid. Dari bentuk hingga dinding dan tiang penyangga utama yang terbuat dari kayu yang bisa bertahan hingga ratusan tahun, yaitu jenis kayu ulin, kayu yang berasal dari Pulau Kalimantan. Masyarakat masih terus berupaya mempertahankan keaslian masjid ini. Hanya beberapa bagian saja yang sudah direhab dan diganti, seperti kayu atau tiang penyangga utama masjid karena rapuh termakan usia. Mimbar masjid juga masih berdiri kokoh. Pak Haji, Masjid Al-Amin ini adalah salah satu masjid tertua di Kabupaten Poso. Mungkin boleh diceritakan sedikit sejarah Masjid Al-Amin? Sejarahnya ini, masjid ini dibangun oleh almarhum Ojo Bolo tahun 1918 itu. 1918. Dia ini sebagai seorang pedagang yang menjalankan agama, itulah ada ini orang-orang Mandar, orang Makassar, orang Bone, orang Palopo itu. Itu pada tahun 1640 itu. Apakah memang dari awalnya disebut sebagai Masjid Al-Amin atau seperti apa? Ya Al-Amin memang. Diberi nama Al-Amin. Ya Al-Amin. Kalau untuk masyarakat Mapane sendiri nih Pak Haji, kegiatan-kegiatan keagamaannya apakah memang sering dilakukan di Masjid Al-Amin? Ya, kebanyakan dilakukan di masjid. Bangunan masjid yang konon dibangun oleh arsitek dari warga keturunan non-muslim ini berukuran tidak terlalu lebar, hanya seluas kisaran 64 meter persegi dan bagian kubah sekitar 6 meter persegi. Sebagai fungsi menara, bangunan Masjid Al-Amin, salah satu masjid tertua di Kabupaten Poso ini, dilengkapi dengan sebuah ruang berukuran tidak terlalu lebar di bagian atas masjid. Dari bentuk bangunan maupun beberapa jenis ornamen untuk memperindah bangunan masjid, diperkirakan masjid ini dibangun pada zaman Belanda. Hal itu juga bisa dilihat dari beberapa model bangunan lainnya, seperti bentuk jendela maupun pintu masjid. Dari beberapa literatur, Masjid Al-Amin yang berada sekitar 20 km arah barat dari pusat kota Kabupaten Poso ini juga menjadi salah satu saksi dan tonggak penting dalam membangun keharmonisan masyarakat di wilayah ini, di tengah keberagaman dan kemajemukan. Masjid dengan 7 jendela dan 3 pintu ini hingga kini masih terus dimanfaatkan oleh masyarakat muslim setempat, utamanya saat memasuki sholat fardu 5 waktu. Perkembangan dan peradaban Islam di Kabupaten Poso terus berkembang dari waktu ke waktu. Seiring terus meningkatnya jumlah penduduk, sejumlah sarana peribadatan untuk masyarakat pun terus bertambah.
Masjid sebagai tempat beribadah umat Muslim juga terus bertambah dengan ukuran yang lebih besar untuk menyikapi terus berkembangnya jumlah penduduk di daerah ini. Salah satunya Masjid Agung yang berada di pusat kota Kabupaten Poso. Masjid Agung Baitur Rahman Poso yang menjadi kebanggaan masyarakat di Kabupaten Poso ini berukuran cukup besar, mampu menampung hingga ribuan jemaah. Berbagai aktivitas keagamaan banyak dilakukan di masjid terbesar di Kabupaten Poso ini. Dari ibadah sholat wajib 5 waktu, pengajian rutin yang banyak dilakukan oleh majelis taklim, hingga pembelajaran dan pendalaman Al-Quran, termasuk tempat mengaji bagi mereka anak-anak usia sekolah. Pak Ustadz, di Kabupaten Poso ini ada Masjid Tua Al-Amin di Kelurahan Mapane. Juga di tempat kita saat ini yaitu Masjid Agung Baitur Rahman. Mungkin Pak Ustadz sebagai tokoh agama di kabupaten ini boleh diceritakan sedikit bagaimana sejarah perkembangan agama Islam dimulai dari Masjid Tua Al-Amin hingga kemudian berdirinya Masjid Agung Baitur Rahman. Kabupaten Poso ini memiliki sejarah Islam, yaitu punya masjid tertua di Kabupaten Poso ini, yaitu terletak di Kelurahan Mapane yang bernama Masjid Al-Amin. Masjid Al-Amin ini dibawa oleh umat Islam dari suku Bugis, kemudian mereka membangun masjid di sana. Dari sanalah kemudian lambat laun kemudian berkembang sampailah dibangun masjid besar kita, Masjid Agung di Kabupaten Poso ini yang terletak di Kelurahan Gebangrejo. Dari Masjid Tua Al-Amin kemudian dibangun Masjid Agung Baitur Rahman, ada perkembangan apa saja Pak Ustadz yang kemudian berubah begitu? Ya, alhamdulillah masjid ini adalah sebagai basis umat Islam. Umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat Jumat. Tidak hanya itu, di masjid kita ini, terutama di Masjid Agung Baitur Rahman Poso ini, kita mengelola kegiatan-kegiatan seperti majelis taklim, kemudian TPQ, kemudian ketika hari raya kurban kita juga mengelola hewan kurban, kemudian kita memberikan santunan-santunan juga kepada masyarakat ketika ada yang meninggal dunia, kemudian kita persiapkan itu masalah pengkafanan, itu semuanya kita tanggung lewat masjid itu, sehingga masjid ini betul-betul menjadi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengurus remaja Islam Masjid Risma Masjid Agung Baitur Rahman Poso di Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, juga tidak mau ketinggalan dalam meramaikan masjid dengan sejumlah agenda kegiatan keagamaan. Kegiatan sosial kemasyarakatan hingga kegiatan-kegiatan untuk mengisi hari-hari besar Islam menjadi agenda rutin remaja Islam Masjid Agung Baitur Rahman Poso. Kegiatan kami pemuda Masjid Agung Baitur Rahman Poso bekerja sama dengan remaja masjid dan diawasi dengan Badan Pengelola Masjid Agung Baitur Rahman Poso, bahwa kegiatan kami pemuda dan remaja yaitu dalam setiap pekannya mengikuti taklim mingguan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Islami lainnya, ya seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPRMI atau dari Kementerian Agama Kabupaten Poso. Kemudian kegiatan tahunan untuk pemuda dan remaja Masjid Baitur Rahman Poso, yaitu mengikuti atau melaksanakan
pemotongan hewan kurban di setiap tahunnya. Bekerja sama dengan PHBI yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti di bulan Ramadan atau sholat Idul Fitri secara berjamaah di lapangan Sintu Maroso Poso. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Selain di masjid, pengajian oleh mereka kelompok majelis taklim juga banyak dilakukan dari rumah ke rumah secara bergilir. Berbagai bentuk syiar Islam dilaksanakan dalam mengisi pengajian majelis taklim, seperti mempelajari dan mendalami Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, yakni cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Peradaban dan perkembangan Islam di Kabupaten Poso juga ditandai dengan berdirinya sejumlah lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Lembaga pendidikan seperti pondok pesantren juga banyak berdiri di daerah ini, utamanya di pusat kota Kabupaten Poso dan sekitarnya. Salah satunya yakni Pondok Pesantren Tahfiz Quran Tilawati Baitul Makmur di Kelurahan Sayo, Kecamatan Poso, Kota Selatan. Selain kurikulum pondok, seluruh santri di sini juga memperoleh pendidikan formal karena mereka juga diwajibkan mengikuti seluruh pembelajaran madrasah sesuai kurikulum yang ditentukan Kementerian Agama, baik tingkat sanawiyah, MTS setingkat SMP maupun aliyah, MA setingkat SMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum. Mari Ibu. Pak Ustadz, wah ini anak-anak lagi pada ngapain Pak Ustadz? Ini siang ini kita ada roja robot habis sholat ba'da zuhur Ibu. Oh, Ya. Masya Allah. Di sini santri-santrinya biasanya cara pembelajarannya itu seperti apa Pak Ustadz? Di sini kita Pondok Tahfiz Tilawati ini Ibu, dari pagi kita bangun jam 3 subuh Ibu. Oh, Kita sudah melaksanakan sholat hajat, sholat tahajud Ibu. iya. Setelah sholat hajat, sholat tahajud dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat malam lainnya, kita memberikan anak-anak kita waktu luang untuk menghafal lagi. Menuju subuh ya? Ya, menuju subuh. Oke. Habis sholat subuh, habis ba'da subuh, kita ada setoran tambahan Ibu. Mereka setoran tambahannya setelah sholat subuh Ibu, sampai jam 6:30 Ibu. Terus jam 8-nya kita sudah masuk lagi Ibu. Masuk belajar formal? Ya, kita formalnya itu seminggu sekali Ibu. Kita kerjasama sama MTS dan SMK Ibu untuk pelajaran umumnya. Dan kita pun ada juga pelajaran pondoknya Ibu, seperti dinia, fikih, bahasa Arab, kitab kuning, Al-Quran hadis dan lain sebagainya. Pelajaran pondok kita juga ada Ibu.
Dengan visi mendidik generasi Qur'ani sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mampu menghafal 30 juz, berilmu, berakhlakul karimah dan mampu berdakwah, setiap santri di lembaga pendidikan yang baru berdiri sejak tahun 2019 ini akan menerima pendidikan sesuai kurikulum pondok dan kurikulum umum dari Kementerian Agama. Mereka juga memperoleh materi dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemirsa, perkembangan peradaban Islam di Kabupaten Poso yang dimulai dengan sejarah Masjid Tua Al-Amin kini terus berkembang dengan berdirinya rumah-rumah ibadah dan masjid yang menjadi kebanggaan umat muslim di wilayah ini. Salah satunya Masjid Agung Baitur Rahman, lembaga pendidikan Islam formal maupun non-formal yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan keislaman seperti majelis taklim dan rumah Quran yang cukup menjamur di wilayah ini. Tentunya upaya ini semata untuk menjadikan peradaban Islam di wilayah timur Sulawesi Tengah menjadi peradaban Islam yang rahmatan lil alamin di tengah kemajemukan masyarakatnya. Sampai di sini perjalanan saya di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.